This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manunggung Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Pengertian dari budaya itu meski perbedaan budaya jelas memang penting, negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Meski budaya menentukan karakteristik di level kelompok, itu tidak berarti bahwa semua anggota budaya tersebut memiliki karakteristik yang seragam. Dan budaya sebenarnya sangat sulit untuk diprediksi perilaku seseorang individu berdasarkan perbedaan budayanya saja. Yang selanjutnya itu ada negosiasi internasional, seno dan sains. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model serta sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional itu berbeda? Jadi di sini ada konteks terdekat, itu kekuatan penawar relatif, terus tingkat konflik, hubungan antar negosiator, hasil yang diinginkan, dan pemegang saham terdekat. Terus ada lagi yang konteks lingkungan. Itu ada pluralisme, hukum dan politik, pemegang saham eksternal, budaya, ideologi, dan ketidakstabilan ekonomi internasional, dan pemerintah, dan birokrasi asing. Konseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang pertama itu budaya sebagai sesuatu yang dipelajari. Terus yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Dan yang ketiga, dimensi budaya menurut Hofstede. Pengaruh budaya terhadap ideologi negosiasi, sudut pandang penelitian. Yang pertama itu pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik, dan yang kedua itu pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, dan yang ketiga pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Yang keempat ada pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator, dan yang kelima itu pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Yang ke-9 itu ada strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain itu mempekerjakan agen atau penasihat, terus membawa seseorang negosiator, membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Terus keakraban yang sedang itu merupakan adaptasi pendekatan negosiator lain, terus penyesuaian koordinat. Dan pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain itu merangkul pendekatan negosiator lain, terus improvisasi pendekatan, terus sama simfoni efek. Saya akan membacakan studi kasus tentang perbedaan pendekatan budaya negosiasi bisnis antara Amerika dan Cina. Terlihat bahwa budaya negosiasi bisnis di Amerika adalah langsung pada inti masalah bisnis atau straight to the point, dalam artian mereka enggan untuk berlama-lama dalam ritual penyambutan dan acara kekeluargaan lainnya yang dipersiapkan oleh pihak Cina. Terus budaya Amerika lebih menyukai hal-hal detail atau rinci tentang segala hal yang menyangkut kontrak bisnis. Terus juga mitra bisnis adalah mitra bisnis, bukan teman apalagi keluarga. Jadi komunikasi pun hanya sebatas bisnis. Tidak perlu membicarakan hal-hal pribadi di luar bisnis. Kesepakatan bisnis harus diupayakan secepat mungkin, dalam artian tidak mau membuang-buang waktu untuk hal-hal lain di luar bisnis. Kontrak bisnis
tidak perlu melalui birokrasi yang panjang, apalagi melibatkan urusan politik atau pengurus partai komunis atau partai pemerintah lainnya. Lebih menyukai mitra bisnis yang menerangkan secara rinci tentang perusahaan mereka, namun tetap menganggap mereka hanya sebatas rekan bisnis, bukan teman atau keluarga. Jika terjadi kesalahan yang melanggar kesepakatan bisnis yang tercantum di dalam kontrak, maka pengadilan adalah tempat penyelesaian yang terbaik. Tidak mau mencampur adukan antara bisnis dengan politik atau birokrasi karena itu dianggap sebagai korupsi. Lebih bisa menerima kritik yang membangun dan pengambilan keputusan. Seorang negosiator bisa langsung mengambil keputusan sejauh tidak menyimpang dari kebijakan umum perusahaan. Adapun budaya negosiasi di Cina yang dalam hal ini dipresentasikan oleh Mr. Wong itu adalah sesuai dengan adat ketimuran dalam penyambut tamu, maka rekan bisnis juga adalah tamu yang harus disambut dengan kehangatan dan tidak perlu terburu-buru dengan pembicaraan kontrak bisnis. Orang Cina lebih menyukai pembahasan prinsip-prinsip umum atau general principles yang akan menjadi tata nilai dalam semua kesepakatan bisnis. Adapun rincian kontrak kerja bisa dibicarakan setelah selesai pembahasan prinsip-prinsip umum tersebut. Mitra bisnis adalah teman yang hubungannya bisa berlanjut setelah kontrak kerja selesai dan diperlukan pembicaraan masalah keluarga orang, bukan benda mati. Jadi adalah penting untuk memperlakukan rekan bisnis sebagai seorang manusia yang harus diketahui sifat-sifatnya. Perlakuan tersebut perlu waktu, tidak bisa dilakukan sesingkat mungkin. Terus negara Cina juga dikuasai sepenuhnya oleh partai komunis, sehingga semua keputusan bisnis harus melewati birokrasi partai. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran adalah penting, namun dalam urusan bisnis ada hal yang harus dikemukakan. Dan ada yang tidak perlu diungkapkan secara rinci, dan itulah yang disebut strategi bisnis. Jika terjadi kesalahan yang melanggar kesepakatan bisnis yang tercantum di dalam kontrak, maka harus dicari arbitrase dengan memanggil pihak ketiga sebagai penengah dan bukan langsung ke pengadilan. Dalam bisnis ada yang dinamakan jaringan bisnis atau guangxi yang merupakan dari bahasa Cina sendiri. Terus di mana orang-orang yang berada dalam jaringan tersebut bisa saling mendukung dan mendapatkan kemudahan, dan itu bukanlah nepotisme atau korupsi. Urusan yang menyangkut negara atau budaya tidak perlu diukur oleh budaya lain, sehingga dengan mudah bisa mengkritik aspek-aspek kehidupan di Cina. Dan semua keputusan bisnis harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan atasan atau superiors. Jadi mungkin itu studi kasus yang saya bawakan di dalam materi ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Channels Television's breaking news.